Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunibita Widiasari, NIM F 2018-010082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat. Istilah obat adalah obat jadi termaksud produk biologi yang merupakan bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Ada yang dinamakan dengan obat pengembangan baru atau disingkat dengan OPB, yaitu obat atau bahan obat yang berupa molekul baru, produk biologi atau bioteknologi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh institusi riset atau industri farmasi di Indonesia dan di luar negeri untuk digunakan dalam tahapan uji non-klinik atau uji klinik di Indonesia dengan tujuan untuk mendapat izin edar di Indonesia. Penilaian OPB adalah tahapan penilaian pengembangan obat baru yang meliputi pengembangan mutu obat atau CMC atau Chemistry, Manufacturing and Control, yang termaksud pengembangan zat obat, zat aktif, proses pengembangan, metode analisis, pengujian non-klinik dan penilaian program klinik yang termaksud protokol uji klinik. Selanjutnya, program pengembangan klinik atau Clinical Development Program adalah informasi uji klinik yang telah atau akan dilakukan yang termaksud rasional, pelaksanaan setiap sudut dan hasil yang diharapkan sebagai pembuktian keamanan dan khasiat obat yang dipercayakan untuk mendapatkan izin edar di Indonesia. Pengajuan OPB adalah pengajuan penilaian OPB. Uji klinik adalah kegiatan penelitian dengan mengikutsertakan subjek manusia yang disertai dengan adanya intervensi produk uji untuk menemukan atau memastikan efek klinik farmakologis dan farmakodinamik lainnya, atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, atau mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk yang diteliti. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan pra-OPB, adalah tahapan konsultasi pengembangan zat aktif, proses pembuatan, metode analisis, dan pengujian non-klinik untuk menunjang pengajuan OPB. Masuk di pengertian pengembangan obat. Pengembangan obat sendiri yaitu proses membawa obat farmasi ke pasar yang begitu senyawa timbal telah diidentifikasi melalui proses penemuan obat. Ini termaksud penelitian praklinis tentang mikroorganisme dan hewan. Pengarsipan untuk status pengaturan seperti melalui BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk penyelidikan obat baru untuk melalui uji klinis pada manusia dan mungkin termaksud langkah mendapatkan persetujuan pengaturan dengan aplikasi obat baru untuk memasarkan obat. Sejarah perkembangan obat. Pada mulanya, penanganan obat dilakukan secara empiris dari tumbuhan, hanya berdasarkan pengalaman, dan selanjutnya Paracelsus berpendapat bahwa untuk membuat sedian obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Sedangkan Hippocrates, yaitu yang dikenal dengan bapak kedokteran dalam praktek pengobatan, telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Claudius Galen menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Selanjutnya, Ibnu Sina telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan dengan pengetahuan obat dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Johann Jakob Weber berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan.
Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Pengujian pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Institut Farmakologi pertama didirikan pada tahun 1847 oleh Roder Bachmann di Universitas Dorpat atau Estonia. Selanjutnya Oswald bersama dengan pakar disiplin ilmu lain menghasilkan konsep fundamental dan kerja obat yang meliputi reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas, dan toksisitas selektif. Konsep tersebut juga diperkuat oleh T. Fraser di Skotlandia, di Inggris, dan P. Ehrlich di Jerman. Pra-OPB merupakan pertemuan awal pengembangan produk dalam Badan BPOM sebelum pengajuan OPB. Dokumen yang diserahkan adalah data non-klinik dan ringkasan dokumen mutu OPB yang telah dilakukan dan disertai dengan persyaratan bahwa data yang diserahkan adalah benar, namun dengan justifikasi khusus. Pembahasan dapat dimulai juga untuk pelaksanaan data non-klinik tahap akhir apabila tujuan pengembangan produk dimaksudkan untuk registrasi obat. Pada tahap ini, Badan POM melakukan pembahasan bersama pengembangan produk mengenai konsep OPB, rasional desain, uji klinik, dan topik lain yang dibutuhkan. Apabila data non-klinik telah memenuhi ketentuan, pengembangan obat dapat dilakukan mengajukan penilaian OPB tanpa melalui tahap pra-OPB. Di sini ada 5 proses pengembangan obat baru hingga dipasarkan yang diambil dari situs resmi FDA. Yang pertama, penemuan dan pengembangan obat baru. Yang kedua, pengujian praklinik. Yang ketiga, pengujian klinik. Yang keempat, persetujuan FDA. Yang kelima, monitoring keamanan obat di pasaran. Sumber obat. Di sini sumber obat sendiri terbagi menjadi 2, ada yang dari tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, sumber obat sampai akhir abad 19. Obat merupakan produk organik atau anorganik dari tumbuhan yang dikeringkan atau segar, bahan hewan atau mineral yang aktif dalam penyembuhan penyakit tetapi dapat juga digunakan dalam menimbulkan efek toksik bila dosisnya terlalu tinggi atau pada kondisi tertentu. Penderita untuk menjamin tersedianya obat agar tidak tergantung pada musim, maka tumbuhan akan diawetkan dengan cara pengeringan. Contoh, tumbuhan yang dikeringkan pada saat itu adalah Geta Papaver somniferum atau opium mentah yang sering dikaitkan dengan obat penyebab ketergantungan dan ketagihan. Dengan mengekstraksi getah tanaman tersebut dihasilkan berbagai senyawa yaitu morfin, kodein, narkotin atau noskapin, papaverin, dan lain-lain yang ternyata memiliki efek yang berbeda satu sama lain. Walaupun dari sumber yang sama, dosis tumbuhan kering dalam pengobatan ternyata sangat bervariasi tergantung pada tempat asal tumbuhan, waktu panen, kondisi, dan lama penyimpanan. Maka, untuk menghindari variasi dosis, F. W. Santwerner pada tahun 1804 mempelopori isolasi zat aktif dan memurnikannya, dan secara terpisah dilakukan sintesis secara kimia. Sejak itu, pengembangan obat sintesis untuk berbagai jenis penyakit. Selanjutnya masuk di penelitian toksisitas, merupakan cara potensial untuk mengevaluasi. Terbagi menjadi 4, ada toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis. Yang kedua, kerusakan genetik atau genotoksisitas, mutagenisitas. Yang ketiga, kejadian cacat waktu lahir atau teratogenisitas. Selain toksisitas, pertumbuhan tumor atau onkogenisitas atau karsinogenisitas. Lanjut di uji toksisitas hewan. Pada uji toksisitas hewan terbagi menjadi 3, ada yang dinamakan dengan uji in vivo, in vitro, dan in ovo. Lanjut di in vivo merupakan proses metode inokulasi virus pada hewan hidup seperti
mencit, tikus, dan kelinci. Sedangkan in ovo adalah inokulasi virus pada telur berembrio. Sedangkan pada in vitro yaitu merupakan proses metode inokulasi virus pada kultur sel atau kultur jaringan yang disebut tisu kultur. Lanjut, di uji pada hewan dapat mempelajari sifat farmakokinetik. Yang pertama, absorpsi. Yang kedua, distribusi, metabolisme, dan ekresi atau proses eliminasi obat. Masuk di uji toksisitas obat dilakukan pada hewan coba antara lain mencit, tikus, marmut, kelinci, dan hamster. Pada uji klinik terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 1 sendiri yaitu calon obat diuji dengan sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkan dan profil farmakokinetik obat pada manusia. Pada fase 2, calon obat diuji dengan pasien tertentu yang diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek yang potensial dengan 4 efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan obat. Selanjutnya pada fase 3 yaitu melibatkan kelompok besar pasien. Di sini obat baru dibandingkan efek keamanannya terhadap obat pembanding. Fase 4, setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah hasil studi fase 4 dievaluasi, maka masih memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan, sebagai contoh kerivastatin. Lanjut di macam-macam bentuk obat. Macam-macam bentuk obat itu terbagi menjadi 17. Ada pulvis atau serbuk, pulveres, tablet, pil, kapsul, kapsul tablet, larutan, suspensi, emulsi, supositoria, galenik, ekstra, infusa, imunosera, salep, obat tetes, dan injeksi. Ini adalah gambar dari contoh obat yang telah disebutkan. Selanjutnya masuk di perkembangan obat dalam bidang farmasi. Perkembangan bidang farmasi, pelayanan kefarmasian saat ini telah semakin berkembang. Selain berorientasi kepada produk, juga berorientasi pada pasien. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pergeseran budaya luar menuju urban yang menyebabkan peningkatan dalam konsumsi obat, terutama obat bebas, kosmetik, kosmeseutikal, health food, nutraceutical, dan obat herbal. Berbagai tentuan yang ada di masyarakat menjadi tantangan untuk pengembangan dunia kefarmasian seperti ini. Pneumatical care yaitu obat sampai ke tangan pasien dalam keadaan baik, efektif, dan aman disertai dengan informasi yang jelas sehingga penggunaan tepat dan mencapai kesembuhan. Timbulnya penyakit baru dan perubahan pola penyakit memerlukan pencarian obat baru dan obat yang lebih unggul yang ditinjau dari efektivitas dan keamanan. Meningkatkan penyalahgunaan obat dan ketergantungan pada narkoba dan psikotropika merupakan tuntunan untuk dapat mengawasi penggunaan obat tersebut. Mencari atau mensintesis obat yang lebih aman atau mampu memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan obat. Farmasi sebagai partner dokter yang memacu farmasi untuk menguasai lebih mendalam ilmu farmakologi klinis dan farmakoterapi serta ilmu farmasi sosial dan komunikasi. Farmasi sebagai penanggung jawab pengadaan obat di apotik, rumah sakit, perdagangan, puskesmas harus menguasai farmakoekonomi dan manajemen farmasi. Tuntutan farmasis untuk dapat berperan dalam pengembangan industri farmasi, pengembangan drug delivery system, pengembangan cara produksi dan metode
kontrol kualitas. Farmasi untuk menempati bidang pemerintahan yang berfungsi dalam perizinan, pengaturan, pengawasan, pengujian, pemeriksaan, dan pembinaan, perkembangan farmasi veteriner, perkembangan medical devices atau alat kesehatan yang bereaksi diagnosis. Untuk dapat mengakomodasi semua tuntutan tersebut, diperlukan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan. Lanjut di persyaratan obat. Persyaratan obat terbagi menjadi 3. Ada obat harus aman, artinya obat itu tidak menyebabkan kerugian pada tubuh atau tidak menyebabkan toksik apabila dikonsumsi pada dosis yang dianjurkan. Yang kedua, obat harus bermutu, artinya obat yang beredar harus memiliki mutu yang baik. Yang ketiga, obat harus bermanfaat, artinya persyaratan obat aman sudah terpenuhi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.